Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nobrilanti dengan NIM 2302020094, Prodi Informatika 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu yang ada di aplikasi Boster. Untuk menu yang pertama yaitu ada di bagian atas. Untuk yang pertama yaitu di bagian file, yaitu digunakan untuk mengelola proyek termasuk pembuatan file baru, membuka file, atau menyimpan dokumen. Dan ini contoh isi dalam filenya. Untuk yang kedua di bagian edit. Di sini edit menyediakan fungsi undo, redo, yaitu sebuah menu yang digunakan untuk menampilkan perubahan atau mengembalikan sebuah perubahan. Untuk yang ketiga yaitu view, memberikan opsi untuk memperbesar atau memperkecil desain kanvas serta mengatur tampilan panel. Untuk yang keempat ada help, memberikan sebuah akses ke dokumentasi dan bantuan menggunakan editor. Selanjutnya ada menu travel path, yaitu ada save, open, now, open, dan save. Ketiga ini digunakan untuk membuat dan menyimpan proyek. Selanjutnya ada di bagian setting. Setting ini untuk membuka pengaturan editor termasuk tema, softcut, dan referensi lainnya. Selanjutnya lagi di sebelahnya lagi ada assistance, adalah fitur bantuan otomatis untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Selanjutnya ada di undo dan redo. Kita kembali ke setting lagi ada preview untuk menampilkan pertinjauan desain dalam jeda browser untuk memastikan desain sudah selesai. Untuk sebelah lagi ada ekspor. Ekspor ini fungsinya untuk mengekspor proyek ke file HTML, CSS, ataupun JavaScript. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian studio. Studio ini di bagian studio ini yang pertama ada UI atau user interface. Di sini bagian UI ini berisi elemen antarmuka pengguna seperti tombol, navbar, dan LR. Elemen-elemen ini mempermudah penambahan fitur interaktif ke halaman web. Kita akan nyalakan, kita akan klik dan masukkan ke dalam kanvas seperti ini. Kemudian untuk mengembalikan seperti semula, kita akan klik atau pilih tombol undo seperti ini, dan dia kembali seperti semula. Oke, yang selanjutnya yaitu di bagian teks. Di bagian teks ini berfungsi untuk menampilkan teks, heading, paragraf, dan juga daftar. Teks ini bisa diatur ukurannya dan hierarkinya dengan mudah. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada di image, yaitu pendukung tambahnya gambar referensi. Selanjutnya di bawahnya lagi ada control. Control ini berkomponen interaktif seperti drag one, Skinder, dan juga Just Well. Terus selanjutnya ada di grids, yaitu sistem peta letak berbasis grids. Boster digunakan untuk membuat kolom dan baris. Di bawah lagi yaitu ada containers, yaitu pemukus konten, membantu tata letak dengan ukuran tetap atau penuh. Selanjutnya di bawah lagi ada cards atau kartu yang digunakan untuk menampilkan konten seperti teks, gambar, tombol secara organisasi. Selanjutnya di pictures, terus ada di navigasi atau navigasi, halaman seperti tombol angka atau tombol next dan purpose. Terus ada di table, from, social, terus economics, dan terakhir meals. Sini fungsi mereka ini berbeda-beda, yaitu yang di bagian from. Di bagian from itu untuk elemen formulir seperti input text, checkbox, radius bed, dan tombol stemix. Untuk di bagian sosial ini dibutuhkan untuk sebuah media sosial. Terus yang berikutnya lagi di bagian e-commerce. E-commerce ini mengalami seperti keranjang belanja dan kartu produk. Yang terakhir yaitu meals, yaitu elemen tambahan seperti barbells dan spinner. Dan di sini juga ada menu overview.
Yang ini ya, bagian ini ya. Ya, ada thumbnail dan body. Ini bagian ini. Elemen ini menunjukkan bagaimana halaman dibangun secara berurutan, mempermudah navigasi dalam proyek besar. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan, yaitu ada di bagian Express. Express ini fungsinya untuk mengatur visual elemen seperti warna, margin, padding, tinggi, dan lebar. Sebelah lagi yaitu ini, yaitu ada di option menambahkan atribut khusus pada elemen seperti ID atau class. Nah, di sebelah lagi ini, di sini itu juga ada animals, menampilkan animes pada elemen seperti transmit atau e-commerce. Nah, selanjutnya di bagian lagi itu ada di design dan themes. Untuk di bagian yang pertama yaitu di design. Design ini berisi pics. Pics ini untuk menampilkan semua halaman dalam proyek. Kita juga bisa menggantikan nama atau menghapus halaman. Yang selanjutnya di bagian selanjutnya itu ada stylist. Stylist itu mengelola file CSS yang mengatur sebuah elemen lainnya. Terus dia itu ada di JavaScript. JavaScript ini mengelola file JS untuk menambah interaktivitas. Untuk yang selanjutnya ada di font-text. Ini menambah dan mengatur font yang akan digunakan. Yang terakhir ada di image. Image ini mengelola gambar dan digunakan dalam proyek. Di bagian bagian ini ya. Di bagian time ini diisi di ini ya, bagian ini dia time globe, bootstraps, termasuk sebuah warna-warna seperti primer dan sekunder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.